Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Auliatun Nur, NIM 1986206040, kelas 3B, S1 PGSD Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, akan membahas tentang bimbingan karir. Baiklah, kita akan membahas tentang bimbingan karir. Yang pertama, perkembangan bimbingan karir. Yang kedua, pengertian bimbingan karir. Yang ketiga, pentingnya bimbingan karir. Yang keempat, tujuan bimbingan karir di SD. Yang kelima, tahapan dan karakteristik perkembangan karir murid SD. Yang keenam, teknik bimbingan karir bagi murid SD. Yang ketujuh, materi bimbingan karir di SD. Di sini kita akan membahas tentang perkembangan bimbingan karir. Pada perkembangan bimbingan karir ini, dari tahun 1850 sampai dengan 1969 telah melakukan berbagai kajian. Ada beberapa kecenderungan yang dirasakan sampai saat ini yang dapat membantu individu memilih dan melakukan penyesuaian karir. Kecenderungan lain memandang bahwa bimbingan karir ialah suatu proses perkembangan yang terbuka sepanjang hidup individu. Di sini ada yang tahu apa itu bimbingan karir? Baiklah, saya akan menjelaskannya. Bimbingan karir adalah upaya bantuan kepada individu untuk menstimulasi atau mendorong dan memberikan kemudahan perkembangan karir dalam kehidupannya. Yang selanjutnya yaitu pentingnya bimbingan karir. Bimbingan karir dapat dipelajari secara khusus. Yang pertama, kebutuhan bimbingan karir jauh lebih besar daripada kebutuhan psikoterapi. Yang kedua, bimbingan karir dapat bersifat terapeutik atau berfungsi sebagai penyembuhan. Yang ketiga, psikoterapi yang berorientasi kepada perubahan struktur kepribadian harus diikuti oleh bimbingan karir. Yang keempat yaitu tujuan bimbingan karir di SD. Tujuan bimbingan konseling di sekolah dasar yang pertama yaitu mengenai macam-macam dan ciri-ciri berbagai jenis pekerjaan yang ada. Yang kedua, merencanakan masa depan. Yang ketiga, membantu arah pekerjaan. Yang keempat, menyesuaikan keterampilan, kemampuan, dan minat dengan jenis pekerjaan. Yang kelima, membantu mencapai cita-cita. Yang kelima yaitu tahapan dan karakteristik perkembangan karir murid SD. Tahapan perkembangan ada 6, yaitu yang pertama, perkembangan terjadi sepanjang hidup manusia. Yang kedua, perkembangan individu oleh faktor pembawaan dan lingkungan. Yang ketiga, perkembangan adalah proses yang kontinu atau selanjutnya. Yang keempat, aspek-aspek yang dominan dalam berbagai periode perkembangan. Yang kelima, perkembangan individu mencakup diferensial dan integrasi konsep diri dan persepsi tentang dunianya. Yang keenam, perkembangan individu. Keenam, teknik bimbingan karir bagi murid sekolah dasar. Teknik dalam bimbingan karir bagi murid sekolah dasar ada 6. Yang pertama, terpadu dalam KPM. Yang kedua, paket bimbingan karir. Yang ketiga, bacaan. Yang keempat, narasumber. Yang kelima, pengamatan. Yang keenam, cerita. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi bimbingan karir di SD. Yang A, isi bimbingan karir untuk kelas rendah, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yaitu yang pertama, mengenalkan perbedaan antar sebaya. Yang kedua, menggambarkan perkembangan diri siswa. Yang ketiga, menjelaskan bahwa bekerja itu penting bagi kehidupan sesuai dengan tuntutan lingkungan. Yang keempat, mengenalkan keterampilan yang dimiliki. Yang keenam, menjelaskan macam-macam pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah. Yang B, isi bimbingan karir untuk kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6.
Yang pertama, menjelaskan manfaat mencontoh orang-orang yang berhasil. Yang kedua, melatih siswa menggambarkan kehidupan di masa yang akan datang. Yang ketiga, membimbing diskusi pekerjaan wanita dengan pria. Yang keempat, menjelaskan jenis-jenis keterampilan yang dikaitkan dengan pekerjaan tertentu. Yang kelima, melatih siswa membayangkan hal-hal yang akan dilakukan kira-kira 25 tahun yang akan datang. Sekian dari penjelasan tentang bimbingan karir. Saya Melati Auliatun Nur. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.